Oke, selamat malam guys. Selamat malam. Nah, jadi Cak yang semalam aku sudah ngomong, jadi kita tuh hari ini bakal ada Zoom untuk ngediskusi tentang tugas HTNI kita tentang norma dan pendekatan normatif. Nah, jadi kan kemarin juga aku sudah kasih tahu kalau kita harus cari sumber satu persatu dari kita harus ngumpulin minimal sikok sumber biar bisa kita jadi ke daftar pustaka atau kita jadi ke sumber untuk resume kita. Nah, tadi tuh kebetulan juga sudah ada kawan kita Sania, itu tuh ngasih kita beberapa resume dari sumber-sumber yang kemarin kita kirim. Ini aku bakal share screen ya sama kalian. Nih, kelihatan nggak guys? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di sini tuh kan sebenarnya ini juga sudah di-share kan ke grup, jadi kalian tuh sudah bisa lihat tadi. Nah, menurut kalian ada dari sini yang harus kita tambahi atau mungkin ada yang bisa diperbaiki lagi, diperjelas ya nah. Ada. Halo. Suara aku kedengeran nggak guys? Kedengaran kok. Aku mungkin mau nambahin. Nah, coba Tania ada yang ditambahi, bisa? Mungkin kalau dari aku ditambahin kali ya Pancasila itu kan punya sifat imperatif yang arti mengikat. Jadi di kesimpulan itu ditambahin aja kalau Pancasila itu harus bersifat, coba ke atas dulu di. Gini. Nah, sini. Sorry, paling bawah. Bentar ya. Ya. Paling bawah. Ini nih. Nah, Pancasila ini. Kalau menurut aku mungkin yang Pancasila itu, yang pelaksanaannya ditambahin kata sifat yang mengikat dan imperatif. Yang mana nih, Mbak? Bentar, Mbak. Undang-undang ini tidak dapat. Bentar, Mbak. Bentar. Yang mana, Mbak? Iya. Yang mana kalian? Ini pelaksanaannya, Pak. Hah? Pelaksanaan Pancasila yang paling bawah. Paling bawah, Pak. Paling bawah. Nah, iya itu. Iya. Bukan, Pak. Bawah, Pak. Bawah, Di. Pelaksanaan Pancasila, Di. Oh ya, sudah ada ya. Nah, itu kan di situ. Aku masih tidak nemu. Lupa. Terus nah, keselarasan ada nggak? Ditambahin paling tuh. Oh ya Allah, ini astagfirullahaladzim. Nah, iya dari ini Pak, maksud saya Pak dari tadi ini maksud gue ini maksud aku dari tadi ini. Maaf guys. Ya nggak apa. Di bagian itu paling kayak kan udah ada kata imperatifnya kan, kayak lebih lagi sih lebih detailnya. Nah jadi dijelasin lebih detailnya. Di manian. Di bagian mana? Kayak ditambah lagi di kata apa penjelasannya kan kalau apa imperatif atau disampaikan itu tuh harusnya ditambah lagi tuh. Jadi norma-norma itu wajib, norma-norma itu menjadi sumber bagi pembentukan norma hukum gitu. Setelah yang dilanggar, kalau menurut aku. Oke. Menurut aku catat di note dulu ya. Bisa diulang lagi tak Sania tadi? Masukkan dari Sania. Ulangnya lagi. Setelah dilanggar itu, bahwa norma-norma itu wajib menjadi sumber bagi pembentukan norma hukum. Ya, terus ada kawan yang pengen nambah lagi dari yang sudah dikirim tadi di grup? Aku mau nambah dong. Mungkin ditambahin ini apa? Contoh-contoh norma kali ya. Contoh-contoh. Aku mau nambah dong. Ya enggak? Ada di artikelnya itu Elizabeth yang contoh-contoh normanya itu. Nah, iya. Norma kesusilaan, kesopanan dan lain-lain. Oke, jadi masukin norma ya.
Iya. Dari Masukin. artikel Elizabeth. Iya, yang di hukum online itu kan ada contoh-contohnya tuh yang alinea. Nah itu dimasukin aja gitu. Bisa. Berapa alinea berapa Pak? Terus Elizabeth ada yang ditambah? Aku ada juga. Kan kita kan di sini kan nggak cuma membahas norma, namun kita kan mempelajari apa itu normatif ya kan dalam konstitusi. Ya. Nah, jadi kan kita harus menyesuaikan kayak gitu, harus seimbang antara pembahasannya. Nah, maksud aku dalam pembahasan kita ini kita harus menunjukkan kayak gitu. Apa sih penerapan nilai normatif itu dalam undang-undang, dalam konstitusi apa kayak gitu. Nah, contoh nyatanya apa biar orang bisa mengerti. Contohnya kan salah satu penerapan nilai normatif dalam Undang-Undang Dasar itu bisa kita lihat dalam pasal 7B. Apa sih itu? Yaitu pemberhentian presiden atau wakil presiden yang dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden tersebut bersalah atau wakilnya bersalah kayak gitu. Nah, jadi kita harus tonjolkan penerapan nilai normatif itu kayak gitu. Nah. Oke, jadi itu aja kita masuk di dalam contoh ya, contoh penerapan atau implementasi sekarang kan? Nilai normatif, iya. Ya, Nilai normatifnya. G, Elizabeth kirim ke WA grup ya, biar bisa kita masukin ke dalam resume ini. Oke, sip. Thank you. Terus ada lagi guys? Andi, mungkin coba kasih tahu ulang dulu judul besar kita, mana tahu teman-teman kita ragu-ragu gitu. Nah, jadi judul besar kita itu, kalau di sini norma-norma yang terdapat dalam konstitusi melalui pendekatan normatif. Akan tetapi, kalau dari tugas yang sebenarnya, itu memang kita cuma dikasih tahu sama Pak Laurel untuk mencari tentang norma dan pendekatan normatif. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang kita itu sebenarnya dibebaskan untuk mencari sumber-sumber dan apa aja yang ingin kita bahas tentang norma dan juga pendekatan normatif ini guys. Yang pasti masih ada relasi dengan tata negara, ya kan? Itulah. Dan aku juga kemarin ngeliat link-link yang kalian share itu sebenarnya udah ada semua juga. Ini relasi sama hukum, relasi sama tata negara. Jadi menurut aku dari link kita kemarin itu juga udah lumayan banget. Nah, itu. Jadi di sini kan kita juga udah ngeresume dari beberapa sumber kita kemarin, dipersingkat, terus diambil inti-intinya juga yang nanti kita bakal kumpulin, inilah yang bakal kita kumpulin nanti ke Pak Laurelnya gitu, untuk memenuhi nilai tugas kita. Nah, jadi kita itu sekarang tinggal ibaratnya tahap finishing aja kayak gitu, nambah-nambah kalau ada yang ditambah, atau ada harus yang dijelasin lagi kayak gitu, jadi bisa lebih maksimal lagi gitu. Good sleep all. Halo guys, delay ya? Ya, coba tuh ini scroll ininya ke bawah. Ke bawah. Tugas kita tadi. Boleh ke pelan-pelan. Perlu ditambahin gak sih ya apa menurut ahli-ahli? Ya benar, doktrin-doktrin tentang pengertian normatifnya ya. Pengertian normatif iya, atau normatif gitu. Oke. Ya benar. Norma dan normatif menurut para ahli. Terus menurut aku cari lagi ya. Tambah piramid ya. Menurut aku coba ditambah piramid yang jenjang tingkatan nilai itu kan di bawahnya sekali rasanya ada asas, norma, nilai gitu. Jadi dalam berbicara kita itu nggak kebalik antara norma, derajat nilai atau derajat asas gitu. Kita kan belajar norma nih. Maksud saya tuh gini, dibuat diagram tiga tingkatan gitu ya. Teori Stufenbau. Ya. Ya betul. Oke, Ntar kita lihat juga kalau andaikan memang memungkinkan untuk dimasukin, kita masukin juga nanti di sini.
Nih, teman-teman ada masukan lain nggak? Dicari dulu. Klik. Apa aku di mute, Tes? Di tolong scroll up nih di atas yang 3 poin atas yang nilai normatif. Ini? Nah, kan ada dalam mengkaji tata negara kan ada 3 nilai nih di ringkas kita, ada normatif, nominal, sama semantik. Coba kalau kita tambah implementasinya, terus kasih contoh yang paling sederhana yang biasa kita temukan di peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan tata negara. Jadi orang-orang yang baca itu lebih paham apa itu nilai normatif, contohnya apa itu nilai nominal, dan apa itu nilai semantik. Pelan-pelan, Mia. Pelan-pelan. Apa, Mia? Maaf. Ini kan ada 3 poin. Ada nilai normatif, ada nilai nominal, sama ada nilai semantik. Ya. Nah, maksud aku tadi, coba kita tambahin aja nilai orientasi dan nilai normatif, nominal, sama semantik, dan contoh-contoh yang sederhana yang biasa ada di peristiwa ketatanegaraan. Orang yang baca itu paham apa sih nilai normatif, apa sih nilai nominal, dan apa sih nilai semantik. Nggak cuma pengertian aja, tapi coba sebutin contoh. Implementasinya ya. Iya. Kalau Bentar guys, gangguan. Halo guys. Halo. Ya Allah, sumpah. Halo. Sumpah internet aku mati. Iya, nggak apa-apa nih, lanjut. Lanjut deh. Tadi tuh yang terakhir itu tuh pendapat dari Mia untuk yang ngasih implementasi nyatanya dari 3 poin nilai. Nah, terus ada nggak dari kawan-kawan yang pengen nambahi atau pengen komplain tentang masalah yang tadi di-share? Aku share lagi kali ya. Iya, Dik, hilang, Dik, tadi, Dik. Iya, internet aku yang apa? Nah, masuk belum guys? Good. Nih, kalau kalian nak baca juga kan, ini bakal aku kirim di WA. Aku kirim sekarang beda sih? Kirim sekarang ya guys. Selamat malam. Nah, jadi yang semalam aku sudah ngomong, jadi kita tuh hari ini bakal ada Zoom untuk ngediskusi tentang tugas TNI kita, tentang norma dan pendekatan normatif. Ini aku tidak bisa dibuka. Di, aku mau nambahin lagi dikit lagi, Di. Bentar, aku coba kirim di WA dulu, Bebet ya. Mungkin boleh. tenggelam kali ya, tenggelam. Jadi aku bakal bikin lagi. Bentar nih, ini kok jadi penuhnya. Tuh. Kelompok. Bentar ya guys, lagi nunggu. Sambil nunggu file ini sudah. Ibet, kalau ada yang nak di itu, Bet, nak ditambahin boleh. Iya, mau nambahin sedikit lagi ya. Boleh. Tadi kan seperti yang dibilang teman kita Mia tadi kan implementasinya apa aja. Nah, dari antara yang ketiga ini bisa kita tarik kesimpulan nilai mana sih yang lebih relevan untuk diterapkan dalam
ketatanegaraan kita. Nah, apakah nilai normatif, apakah nominal, atau yang apa satu lagi? Nilai semantik tadi. Nah, tuh. Nah, bisa kita buat perbandingannya kayak gitu. Setelah kita tahu apa contoh penerapannya, biar kita lebih mudah dimengerti, dan apa yang lebih baik untuk ketatanegaraan kita. Menurutku sih gitu. Oke, jadi bentar. Diulang, Bet. Tadi kan nilai dalam terkandung dalam konstitusi kan ada 3. Iya. Nah, normatif, semantik, sama nilai nominal. Nah, setelah kita cari implementasi atau contoh nyata dari ketiga nilai ini, Iya. Kita bisa buat perbandingan kayak gitu. Nilai manakah yang paling sering muncul dalam ketatanegaraan atau yang lebih relevan untuk diterapkan kayak gitu. Oke. Yang paling sering muncul ya. Ya, atau yang paling sering digunakan lah dalam ketatanegaraan kita. Udah. Jadi dalam 3 nilai ini buat ini ya, masing-masing contoh ya, implementasi ya. Nah, coba kalian bantu cari juga guys ya, biar lagi kita kumpuli ini tuh contohnya dulu Beh. Contohnya dari nilai normatif. Aku ada satu tadi. Aku nambah tuh. Iya. Jangan lupa BT dikirim di WA biar bisa kita cantumin di sini ya. Aman. Oke, nah jadi ini nambahkannya kayak mana ini? Nah, tidak. Kau kirim dulu ke aku bakal masukin ke sini, ke resume ini, aku update-annya aku kirim lagi ke WA. Ya? Oke. Oh, kirim di grup ya? Oke. Di grup, biar bisa yang lain juga. Itu juga yang ininya, yang raw, yang baru di resume pertama ini sudah juga aku kirimnya di grup. Jadi kalau kalian nak buka langsung atau nak langsung lihat juga bisa. Kali lebih delay kan kalau yang dari Zoom. BTW guys, ini aku kan sudah cek kayak yang Zoom kita tadi, yang Zoom pertama yang terputus gara-gara gangguan tadi. Nah, itu tuh audionya sudah ada juga. Tapi mungkin pas nge-Zoom tadi tuh, waktu screen sharing itu tuh yang dapat tuh cuman beberapa wong bae, ya tenang. Beberapa wong itu pun, bentar aku sebutin bae ya. Dan tidak kasih namanya guys. Itu Jody, aku, Anggara, Sania, Elizabeth, Nadia, terus next ada Faruk, terus yang ini Mbak yang masuk ke dalam sharing screen. Jadi kan kita tuh sharing screen tuh kan dari sini tuh, di sini screennya yang besar terus yang di sini baru yang kecil-kecil yang apa namanya? Wong yang join anggota. Nah, di anggota ini tuh tadi tuh sudah aku expand sebenarnya, sudah aku besain galau biar kita tuh dapat galau, dan ternyata itu tuh tidak dapat guys. Tapi yang di pertama tadi tuh sudah ada juga kena. Mungkin lagi pas kita penutupan kita bakal share ini juga bela ya, kita kita stop screen sharingnya, terus kita lihati anggota kita gara-gara. Tapi memang pas tadi tuh tidak katik nama-namanya juga guys. Atau mungkin ada pengaturan ya? Ada yang tahu tidak sama ngatur biar timbul itu namanya? No. Sama, saya juga tidak tahu.
Bentar Cuma aja. nama baik. Ini harus foto aja. Kamu? Sisi. Dewean. Diam. Enggak, iya, usah Zoom. Maaf, nah. Ya guys, kalian sambil baca-baca kalau ada yang ditambahin langsung ngomong be ya. Aku juga ada beberapa yang sudah aku tambahin juga di sini tadi. Jadi, bentar. Aku sambil ngeliat ya cak mana caranya itu ke biar ada namanya gitu. Suara aku ada kan guys? Dan di Gimana teman-teman? Udah setuju sama yang tadi dikasih tahu sama teman-teman yang lain untuk perubahan-perubahan yang ada di resume? kalau aku setuju. Sudah cukup. Sudah cukup. Yang lain udah cukup belum? Mungkin kalau nggak ada lagi, mungkin dicukupkan. Iya, soalnya kan udah jam berapa juga ini kita mau masukin ke resumenya juga. Oke, jadi tadi itu udah ada 7 poin ya guys. Masukannya itu masukan untuk nambahin yang dari Pancasila tadi yang setelah dilanggar norma-norma itu wajib menjadi sumber bagi pembentuk norma hukum. Kemudian masukin contoh-contoh dari norma. Kemudian juga normatif dalam konstitusi yang tadi Ibet bilang itu yang contoh nyatanya salah satunya itu 7B. Kemudian pengertian norma dan normatif menurut para ahli. Terus ada juga teori yang tingkatan norma tadi, ada juga yang 3 poin nilai beserta implementasi. Yang terakhir juga contoh nyata untuk perbandingan yang mana yang paling sering muncul. Gimana guys, sudah setuju? Setuju. Oke. Oke. Setuju. Ini tadi kayak Nadia ini ya tadi pamit HP-nya mati ya? Mati caranya. Iya, Nadia pamit HP-nya lowbat. Ya udah nggak apa-apa. Jadi udah nanti aku kirimin yang sisa selesainya itu di WA ya. Oke, Andi. Oke, makasih ya teman-teman. Bye all. Makasih Makasih. semuanya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.